Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video tentang implementasi dan securing web server pada lingkungan virtual. Perkenalkan, nama saya Salman Nasrafi dengan NIM 15250816. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yesa dengan NIM 15250860. Perkenalkan, nama saya Raka Maisa dengan NIM 15250872. Sekarang kita akan lanjut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kita akan mengerjakan tugas proyek akhir, yaitu mengimplementasi dan securing web server pada lingkungan virtual. Kali ini kita akan membuat infrastruktur web server berbasis open source menggunakan Ubuntu. Langsung saja kita ke inti videonya. Yang pertama, kalian harus mendownload file ISO dulu dari Ubuntu. Berada di website resmi dari Ubuntu, ubuntu.com/download/server. Sini kita tinggal download saja filenya, size 3 GB. Setelah di-download, kalian juga harus mendownload VirtualBox. Nah, kalian bisa mendownloadnya di virtualbox.org/wiki/downloads. Di sini kalian tinggal sesuaikan saja dengan operasi sistem yang sedang kalian gunakan. Misalkan kalau saya di sini menggunakan Windows House. Setelah kalian berhasil download semuanya, kalian tinggal install saja dari VirtualBox ya, dan otomatis jika sudah terinstall dia bakal membuka VirtualBox seperti ini. Kita close dulu. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung saja membuat new virtual machine. Di sini virtual machine-nya kita kasih nama bebas ya, misalkan saya Ubuntu server. Di sini untuk foldernya, tempat lokasinya kalian ingin tempatkan di mana. Misalkan saya di sini ada tempat tersendiri. Lalu di sini ada ISO atau ISO image yang Ubuntu kalian yang sudah kalian download tadi. Di sini saya sudah ada Ubuntu-nya yang sudah di-download. Kalian tinggal masukkan saja. Setelah itu kalian uncheck untuk proceed with maintenance installation. Setelah itu kalian langsung masuk ke specify virtual hardware. Di sini kalian tinggal sesuaikan saja untuk RAM yang ingin kalian alokasikan untuk virtual box ini, minimal 2 GB untuk lebih stabil. Misalkan saya lokasikan 4 GB. Lalu di sini ada CPU-nya. Misalkan saya satu saja CPU. Lalu di sini ada specify virtual hard disk. Di sini kita bisa mengalokasikan berapa banyak disk kita untuk si virtual machine ini. Setelah kalian download ini, kalian bisa langsung klik finish saja. Lalu sini bakal terbuat Ubuntu server. Setelah itu kalian klik dari Ubuntu server ini, lalu kalian klik setting, lalu kalian klik network, dan attach to-nya kalian ganti menjadi bridge adapter. Lalu name-nya kalian sesuaikan dengan wifi kalian. Jika tidak ada, berarti kalian harus connect ke jaringan wifi. Oke, setelah itu kalian klik OK saja. Setelah itu baru kalian bisa start untuk Ubuntu servernya. Oke, di sini karena di sini berbasis VirtualBox, jadi kita tidak bisa menggunakan mouse di sini, berarti kita hanya bisa menggunakan keyboard. Kita enter saja untuk memulai instalasi Ubuntu-nya. Oke, setelah terinstall Ubuntu-nya, kita disuruh memilih bahasa. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja. Lalu di sini kita untuk keyboard configuration kita pilih untuk layoutnya normal saja, English US. Di sini kita klik down saja yang ada di bawah. Lalu di sini kita pilih Ubuntu server, lalu kita enter saja, klik down. Lalu di sini kita
setting seperti defaultnya saja. Kita tunggu sampai DHCP-nya terambil. Setelah ini kalian klik atau enter saja untuk down. Untuk proxy addressnya kita biarkan default, kita down lagi. Lalu untuk mirror addressnya kita tunggu sebentar. Oke, setelah ini kalian bisa langsung klik down lagi. Setelah itu sampai di sini kalian klik tombol bawah, arrow bawah sampai ke tombol down lagi. Kalian down lagi. Lalu kalian klik down lagi. Lalu ketika sampai di menu confirm destructive action, kalian klik continue aja. Lalu di sini kita disuruh mengisi konfigurasi dari profile ya. Misalkan nama saya di sini. Lalu nama servernya kalian kasih mau apa? Misalkan Ubuntu server. Ubuntu server. Lalu di sini username-nya, misalkan saya Ubuntu saja. Lalu untuk passwordnya Ubuntu juga, dan confirm ya password juga Ubuntu. Di sini kalian bisa klik down saja. Sampai sini kalian skip for now. Lalu kalian, karena kita ingin memakai SSH, kita klik spasi saja di sini. Untuk setuju kita install OpenSSH server. Setelah itu kalian klik arrow bawah sampai ke tombol down ini, kalian enter lagi. Lalu di sini untuk server environment kita tidak perlu diinstal dulu. Kalian scroll lagi sampai bawah sampai tombol down lagi. Kita skip dulu itu. Lalu di sini akan instalasi Ubuntu utamanya dan mungkin akan memakan waktu yang lama. Setelah di reboot server Ubuntu-nya, di sini kita akan memasukkan username dari server Ubuntu-nya. Sudah dibuat di awal-awal. Masukkan Ubuntu, lalu passwordnya juga Ubuntu. Di sini kita fill dulu. Jika sudah masuk, coba kita tes untuk membuat folder di dalamnya. mkdir tes kita list, di dalamnya juga ada. Kita coba connect lewat si installnya. Kita pakai cmd aja. Di sini SSH, di sini nama username-nya Ubuntu, add, dan IP-nya berapa. Kita paste dan enter. Di sini masukin passwordnya Ubuntu dan sama saya untuk masuk ke server Ubuntu-nya. Kita list di dalamnya ada folder test sama seperti yang ada di server sebelumnya. Oke, kita akan ke tahap selanjutnya yaitu konfigurasi web server. Kali ini kita akan mengupdate repository, lalu menginstal web server Apache atau Nginx, lalu instalasi database yaitu MySQL atau MariaDB. Lalu kita juga akan menguji landing page melalui browser kita. Paling pertama kita akan memakai SSH aja di sini dan kita update repository dulu. Kita sudo apt update and sudo apt upgrade. Ini ya lagi ya. Untuk auto yes, dan kita masukin passwordnya Ubuntu dan dia akan mengupdate dan upgrade repository yang ada.
Setelah diupdate repositorinya, kita coba install untuk Nginx sebagai web server. Kita bisa klik sudo apt install Nginx ini auto yes. Setelah diinstal, kita cek dulu untuk status dari Nginx berhasil atau tidak. Sudo kita ketik systemctl status Nginx, dan di sini kita bisa lihat statusnya sudah aktif running. Lalu kita akan menguji untuk landing page-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk saja ke sudo nano untuk sebagai text editor ya, /var/www/index.html, dan kita bakal dimasukkan ke dalam text editor dari nano. Di sini kita bisa membuat teks HTML, tapi karena di sini saya sudah membuat HTML, jadi tinggal di copy dan dipastekan di sini. Lalu setelah semuanya sudah di copy dan dipaste dan dibuat, lalu kita bisa exit, Ctrl X, Ctrl Y, dan enter. Nah, setelah itu sini opsional, saya ingin menambahkan stylenya di dalamnya. Dan di sini untuk style bisa saya copy lagi dan paste di sini, Ctrl X, Ctrl Y, dan enter. Dan setelah itu kita bisa masuk ke web browser untuk melihat hasil. Kita masukkan untuk IP-nya 168.168.1.1.148. Otomatis dia bakal membuat halaman HTML kita yang sudah kita buat tadi. Dan ini adalah hasilnya. Oke, next ya, kita bakal install untuk database ya, yaitu sebagai contoh MariaDB ya. Kita sudo apt install MariaDB server spasi flagnya ya untuk auto install. Setelah instalasi MariaDB-nya berhasil, coba kita klik saja sudo MySQL root install untuk masuk ke MariaDB-nya. Nah, di sini sudah berhasil untuk masuk ke MariaDB-nya. Kita exit saja dan clear. Otomatis konfigurasi web server untuk update repository, instalasi web server, instalasi database, dan pengujian landing page sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang security hardening. Kita bakal konfigurasi firewall, instalasi dan konfigurasi SSL, dan pembuatan default port atau disable root, login via SSH. Oke, yang pertama kita bakal langsung saja install dulu dari UFW-nya atau Uncomplicated Firewall. Masuk ke terminal, kita sudo apt install UFW mini, masukkan password.
Setelah terinstall, kita bakal tolak semua yang bakal masuk dan izinkan semua yang keluar defaultnya. Kita klik sudo wv default, yaitu kita deny incoming yang masuk, lalu sudo wv default, kita allow semua yang keluar. Setelah itu kita akan mengizinkan port yang diperlukan. Yang pertama itu kita bakal izinkan untuk port 22 TCP, TCP, lalu kita bakal allow juga port 80. 22 itu untuk SSH, port SSH, dan 80 untuk port HTTP. Lalu di sini satu lagi untuk 443, ini untuk portnya HTTPS atau HTTPS. Setelah itu tinggal aktifin aja firewall ya, kita sudo fw enable, kita yes aja, lalu tinggal cek statusnya untuk firewall ya, fw status firewalls. Sini kita bisa lihat untuk portnya berapa dan actionnya apa. Oke, untuk selanjutnya kita bakal instalasi SSL atau kita pakai self signet. Ini karena untuk tugas lokal kita pakai SSL nya itu karena kalau set port itu butuh domain public yang terhubung ke internet. Langsung saja kita ke open SSL, right, in EX 509 in nodes dash 365 dash new key RSA 248 backslash, kita enter aja, lalu key out spasi slash /etc slash /ssl slash private slash nginx dasal site.key backslash, kita dash out slash etc slash ssl slash search slash nginx dash self signet dot crt, kita enter aja. Otomatis kita bakal disuruh mengisi data-datanya. Di sini ada country name, kita pakai ID saja. Oke, lalu ada locality name ya, di sini kita pakai Jakarta aja. Lalu di sini organization name-nya mungkin kita pakai Ubuntu company. Unit name-nya IT aja. Nah, di sini common name-nya your name, mungkin IT aja, kita isi sembarang. Ups, sorry, ada mistake. Kita isi ulang dari misalkan ini ID Ubuntu, kita isi Jakarta, terus kita isi Jakarta juga. Di sini nama organisasi kita Ubuntu Company misalkan, lalu ada organisasi ini kita isi IT, lalu kita di common name ini server your name, di sini isinya IP yang sudah kita copy sebelumnya. Kita masukin aja 192.168
1.1.148. Oke, email address kita kosongin aja. Lalu setelah itu kita konfigurasi Nginx-nya pakai SSL. Kita bakal hapus dulu untuk defaultnya. Kita sudo truncate -s 0/etc/nginx/site/available/default. Nah, setelah itu baru kita buat kembali untuk iniannya, defaultnya sudo nano tc/default. Dan untuk kodenya mungkin bakal ditaruh di deskripsi untuk linknya. Bakal tinggal di copy aja ini biar cepat selesai, atau bisa diketik manual. Tinggal dipaste di sini, lalu Ctrl X, Ctrl Y, dan enter. Otomatis kita bakal tes dulu Nginx-nya, baru kita restart. Pertama itu kita sudo nginx minte. Nah, tesnya successful, baru kita restart untuk Nginx-nya. Sudo systemctl restart Nginx. Setelah di restart, kita coba buka website sebelumnya yang masih HTTP pakai HTTPS. Di sini connectionnya masih not private karena kita pakai sertifikatnya self-signed, artinya kita sendiri yang menandatanganin sertifikatnya dan bukan lembaga terpercaya yang browser percaya seperti Let's Encrypt atau DigiSearch. Kita klik advance saja, lalu kita proses dulu. Otomatis kita sudah mempunyai alamat URL HTTPS di sini. Kita clear dulu. Oke, untuk selanjutnya kita bakal hardening untuk SSH-nya. Kita bakal ganti port default SSH-nya dan disable root login-nya. Langsung aja kita sudo nano /etc/ssh/sshd_config. Di sini kita cari aja untuk disable parameter root loginnya kita no, dan portnya kita ganti 22. Untuk portnya di sini kita ada port 22. Kita hapus untuk tanda pagarnya, misalkan kita ganti jadi 22.222. Lalu untuk parameter root loginnya kita no. Kita cari dulu. Oh, di atas sini loginnya kita kasih di sini no. Ctrl X, Ctrl Y, enter. Setelah itu kita bakal mengizinkan port SSH baru di firewall sebelum kita restart. Pertama kita sudo wfw allow port kita yang tadi TCP, enter. Sudah kita allow, lalu kita reload aja. Setelah di reload, kita bakal di sini khusus untuk Ubuntu 22.04 kita bakal stop dulu untuk soketnya. Systemctl
stop ssh.socket. Lalu di sini kita sudo systemctl, kita disable dulu ssh.socket. Setelah itu kita restart untuk SSH-nya. Setelah di restart, kita verifikasi dulu untuk SSH-nya di listen di port ya 2222 sudo ss.tlmp, kita grab dulu 2222. Di sini dia sudah listen, dan setelah itu kita coba untuk listen di command prompt lain, command prompt 1, di sini command prompt 2. Yang terminal lama jangan ditutup dulu, kita bakal coba di terminal baru ssh/p port kita yang tadi. Nah, username apa dan IP-nya di sini. Paste di sini IP-nya, kita enter, dan sudah berhasil untuk masuk di port 2222. Setelah masuk di port 2222, kita bisa hapus aja untuk port 22-nya, UFW delete allow 22/TCP. otomatis ini bakal menghapus port 22 dari hak izin loginnya. Kita sudo UFW reload, dan firewall itu sudah terganti untuk portnya. Kita clear dulu. Oke, untuk closing dan kesimpulannya di sini kita sudah membuat untuk web servernya sudo systemctl status nginx. Di sini nginx sudah terinstall. Lalu untuk database ctl status MariaDB sudah running juga. Lalu untuk cek firewall kita sudo status robust. Ini untuk status dari firewall. Seperti kita Ctrl C aja untuk keluar. Lalu kita cek juga untuk SSH yang berjalan di port 2222. Kita sudo ss-tlnp grab 2222. Sini untuk portnya yang sedang berjalan. Lalu kita juga sudah berhasil membuat HTTPS di sini menggunakan self-signed, meskipun masih belum connection not secure. Dan apa aja ringkasan proyek pada kali ini, kita sudah membuat sebuah server prototype berbasis Ubuntu server yang berjalan di atas VirtualBox yang dilengkapi dengan web server Nginx, database MariaDB, proteksi firewall, UFW, enkripsi HTTPS dengan self-signed SSL, dan SSH yang telah di hardening, dan kita juga mensimulasikan environment server production nyata di lingkungan lokal. Segitu saja, terima kasih.